Pada video kali ini, saya Florencia Sasela dan teman saya, Nurul Nikma Salsabila. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar sistem informasi. Jadi, yang pertama, ada pertanyaan dari NCT Jaehyun. Pertanyaannya, sistem informasi itu apa sih? Nah, sistem informasi itu adalah sebuah kombinasi dari people, hardware, software, jaringan telekomunikasi, data, dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi. Sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mengumpulkan, memproses, mengubah, dan menyimpan, serta menyebarkan informasi dari data dan informasi. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua dari Exo7. Bagaimana sih sistem informasi itu dan kenapa sistem informasi itu bisa penting? Jadi, suatu organisasi membangun sebuah sistem informasi dengan tujuan untuk menghasilkan informasi. Para personel di bidang ini bertanggung jawab mengolah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan berguna bagi yang membutuhkannya. Keputusan penting yang kemudian diambil oleh para pemangku kepentingan didasari dari informasi yang diterima. Maka, agar data dapat diolah menjadi informasi yang dipahami, ada 3 pilar penting yang perlu dijaga dalam sistem informasi, yaitu yang pertama, relevance atau tepat kepada orangnya, yang kedua itu timeless, tepat waktu, dan yang ketiga itu akurat atau tepat nilainya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Ayu. Pertanyaannya, prodi sistem informasi itu apa ya? Nah, jadi prodi sistem informasi itu adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer, bisnis, dan juga manajemen. Di prodi sistem informasi ini, nantinya kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis suatu perusahaan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, nantinya kita akan merancang suatu sistem sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya pertanyaan dari Lin Ho, yaitu di prodi sistem informasi pelajaran apa saja Kak yang dipelajari? Jadi di prodi ini kita belajar tentang bagaimana caranya membangun dan menerapkan teknologi informasi dalam dunia bisnis sehingga tujuannya tercapai. Ilmu yang dipelajari di prodi ini dimanfaatkan untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi organisasi, baik pada institusi, perusahaan, atau koperasi. Di sini kita belajar mengintikan proses bisnis dengan teknologi informasi. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Nobita Nobi. Pertanyaannya, kalau prodi sistem informasi Unstad itu belajar apa aja dan apa bedanya dengan prodi sistem informasi kampus lain? Nah, untuk prodi sistem informasi Unstad sendiri, ada yang berbeda sedikit. Selain kita juga diajarkan untuk bisa merancang sistem sesuai kebutuhan organisasi atau perusahaan, di prodi sistem informasi Unstad ini, kita juga mempelajari bagaimana cara membuat sistem informasi yang berkaitan dengan bidang kemaritiman. Selain itu, kita juga bisa mempelajari lebih lanjut bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence di prodi sistem informasi Unstad ini. Selanjutnya pertanyaan dari Seojin. Berapakah biaya kuliah di prodi sistem informasi di Universitas Samratulangi?
Kebetulan kami berdua dari Prodi Sistem Informasi Universitas Samarkand. Jadi untuk UKT-nya itu mulai dari 3 juta sampai 7 juta rupiah. Selanjutnya, pertanyaan dari Han Jipyong. Anak yang dari SMK TKJ bisa kuliah di sistem informasi nggak sih? Nah, untuk anak dari SMK TKJ itu bisa kuliah di sistem informasi. Karena di Prodi Sistem Informasi juga memiliki mata kuliah jaringan komputer, di mana mata kuliah wajib dan pilihan juga ada yang berhubungan dengan jaringan komputer. Selanjutnya yaitu yang pertanyaan yang sering banget ditanyakan untuk Prodi Sistem Informasi. Yang ini pertanyaan dari Harry Potter. Apa perbedaan Prodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika? Kenapa lebih pilih SI dibandingkan IT? Jadi perbedaannya, kalau Prodi Sistem Informasi itu, kita bakal belajar untuk mendesain, mengembangkan, serta menjalankan sistem informasi pada organisasi atau perusahaan. Meskipun kita bakal tetap fokus belajar pemrograman komputer, tapi tujuannya nanti akan lebih pada bisnis perusahaan. Kenapa lebih pilih SI dibanding IT? Jadi kenapa saya lebih pilih SI dibanding IT? Karena di SI itu kita juga belajar tentang bisnis, tentang mengembangkan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mendesain, mengembangkan, serta menjalankan sistem informasi pada organisasi-organisasi lain. Dan SI itu belajar tentang software, dan sedangkan IT itu belajar tentang hardware. Jadi mungkin teman saya Florencia memiliki juga alasan tersendiri kenapa dia memilih SI. Jadi saya berikan kepada Florencia. Nah, kalau untuk saya sendiri, kenapa lebih pilih SI dibanding IT? Itu karena waktu sebelum pilih jurusan, saya juga cari perbedaan antara SI dan IT. Dan setelah saya dapat perbedaannya, ternyata untuk di SI itu kita akan belajar tentang komputer dan bisnis. Nah, kebetulan waktu SMA, saya juga tertarik dengan otak-atik laptop dan lumayan tertarik dengan bisnis. Jadi, ya pilih SI. Kenapa nggak pilih TI? Karena saya rasa TI itu lebih berat dibanding SI. Itu kalau dari saya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Annabel. Prodi Sistem Informasi di Unstrat itu masuk di fakultas mana? Dan gelarnya kalau sudah lulus itu nanti apa? Nah, untuk di Unstrat sendiri, Prodi Sistem Informasi itu berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau di bawah Fakultas MIPA, dan dia itu ada di dalam departemen atau jurusan matematika. Berbeda dengan lulusan Fakultas MIPA lainnya yang nantinya akan bergelar SSI saat lulus. Untuk Prodi Sistem Informasi, saat lulus nanti akan memiliki gelar Eskom atau Sarjana Komputer. Jadi pertanyaan selanjutnya dan menjadi pertanyaan penutup di video kali ini, yaitu dari Squidward, apa prospek kerja dari Prodi Sistem Informasi? Jadi karena kita belajarnya banyak, mulai dari ilmu komputer sampai ke manajemen bisnis, prospek kerja dari lulusan sistem informasi ini banyak banget, antara lain sistem analis, IT manager, database administrator, konsultan IT, web developer, software engineering, information system manager, data scientist, data analyst, dan masih banyak lagi proses kerja lainnya di luar sana. Jadi itulah tadi 10 pertanyaan yang sering ditanyakan di luar sana tentang
sistem informasi. Jadi mungkin kalau masih ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Atau juga boleh tanyakan lewat WA seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita sebelumnya ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye.